Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metode numerik tentang interpolasi dan juga osilasi pegas. Langsung saja ke slide berikutnya. Eh, Oke, jadi di sini ada garis besar dari apa yang akan kami sampaikan pada video kali ini, mulai dari perkenalan kelompok, latar belakang, hingga kesimpulan. Oke, next slide. Nah, di sini kami ada anggota kelompok dengan saya sendiri Emrafli Mareta sebagai moderator, kemudian Muhammad Ramadhani, RTS Shakila Yuanza, dan juga ada next slide, Salsa Divya dan juga Ezra Lidiana Gultom. Oke, langsung saja ke pemateri pertama kepada Saudari Salsa Divya, dipersilahkan. Latar belakang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita seringkali mendapatkan masalah yang harus segera diselesaikan dalam keseharian. Jika hal ini tidak bisa diselesaikan, maka akan muncul masalah lain dan memungkinkan masalah tersebut menjadi semakin rumit. Banyak orang berusaha untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhannya. Sebagai salah satu contoh adalah dengan mengajukan pinjaman atau kredit ke bank. Dari berbagai alternatif peminjaman yang ada, terdapat beberapa jenis peminjaman yang disediakan oleh bank. Yang menjadi alasan mengapa pentingnya metode interpolasi ini diterapkan pada penentuan angsuransi kredit tanpa agunan bank adalah karena bertujuan untuk mengetahui angsuran yang perlu dibayarkan suatu waktu berdasarkan data yang ada. Pada kasus ini adalah untuk mencari tahu mengenai jumlah angsuran kredit tanpa agunan dalam rentang interval dari data yang diberikan. Interpolasi Newton. Interpolasi merupakan metode matematis yang digunakan untuk membangun fungsi atau kurva yang melewati sejumlah titik data diketahui. Tujuan interpolasi adalah untuk mengestimasi nilai di antara titik-titik data yang telah diberikan. Metode interpolasi dapat bervariasi, dan beberapa metode umum termasuk interpolasi polinomial, interpolasi spline, dan interpolasi trigonometri. Beberapa metode interpolasi umum melibatkan penggunaan polinom sebagai fungsi yang melewati titik-titik data. Interpolasi spline melibatkan pembentukan kurva yang terdiri dari segmen-segmen polinomial kecil yang bergabung bersama di titik-titik data. Spline kubik merupakan salah satu jenis spline yang umum digunakan di mana setiap segmen kurva antara dua titik data bertindak sebagai polinom kubik. Penerapan interpolasi polinom Newton dalam menentukan angsuransi kredit tanpa agunan bank. Berdasarkan data yang ada, dengan jumlah angsuran 10 juta, cicilan bulanan 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Dengan bank yang diajukan Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Penelitian ini ingin memprediksi biaya angsuran pada 18 bulan dan 30 bulan menggunakan metode interpolasi Newton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan interpolasinya. Di sini untuk Bank Mandiri terlebih dahulu. Di Bank Mandiri ini kami akan menjelaskan tentang proses pengerjaan eksaknya. Ini adalah tabelnya, di mana tabel I ini adalah 012, kemudian XI ini adalah bulan angsurannya, yaitu 12, 24, 36, kemudian YI ini adalah biaya angsuran dari biaya angsuran bulan ke-12 itu sebesar 888.488, kemudian pada bulan ke-24 biayanya sebesar 470.755, kemudian pada bulan ke-36 itu sebesar 336.940.
Nah, di sini tabel dari hasil perhitungan yang mana untuk mencari selisih terbagi pertama itu rumusnya seperti ini. Di mana fx1, x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. Fx1 ini kan ini nih, fx1. Kemudian dikurang dengan ini, lalu 24 ini dikurang dengan 12, dan dapatlah hasilnya ini. Begitu juga dengan fx2. Untuk mencari fx2, x1, maka fx2 ini dikurang dengan fx1, lalu 36 ini dikurang dengan 24. Selanjutnya, untuk mencari selisih terbagi duanya, maka fx2, x1, x0 itu sama dengan fx2, x1 dikurang dengan fx1, x0 dibagi dengan x2 kurang x0. Kan tadi kita udah mencari tuh fx2 dan fx2, x1 dan fx1, x0-nya. Maka kita kurangkan, yaitu min 11.151,3 ditambah dengan 34.811,1 dibagi dengan 36 dikurang 12. Hasilnya adalah 985,825. Setelah kita mencari ini, maka untuk mencari interpolasi keduanya itu dengan rumus umumnya seperti ini. P2X itu sama dengan fx0 ditambah fx1, x0 dikali dengan x dikurang dengan x0 ditambah dengan f dalam kurung fungsi x2, x1, x0 kemudian dikali dengan x kurang x0 dikali lagi dengan x kurang x1. Maka substitusikan hasil yang tadi itu ke dalam sini. Sehingga didapatlah P2X-nya itu sama dengan 985,825 X pangkat 2 dikurang dengan 70.300,8 X ditambah dengan 1.538.8. Setelah kita dapat ini, maka jika kita ingin mengetahui interpolasi dari X-nya itu sama dengan 18, maka kita masukkan saja X-nya itu 18 dari rumus yang kita dapat tadi. Dimasukkan 18 sehingga untuk P218-nya itu adalah 644.131,7. Dan untuk X-nya 30 didapatlah 368.357. 300.000 ya 368.357,3. Nah, begitu juga sebenarnya untuk Bank BCA caranya juga sama. Maka kita lanjutkan saja. Untuk Bank BNI juga sama, tapi bentuk dari hasil ininya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, dari hasil perhitungan eksak tadi didapatlah kesimpulan bahwa angsuran pada bulan ke-18 dan 30 sebagai berikut, di mana jumlah angsurannya yang 10 juta itu cicilan bulanannya untuk 18 bulan untuk Bank Mandiri adalah 644.131,7 dan untuk 30 bulannya itu adalah 368.357,3. Kemudian untuk Bank BCA-nya itu untuk cicilan untuk 18 bulan itu 691.700,2. Kemudian untuk 30 bulannya itu sebesar
417.399,4. Selanjutnya untuk Bank BNI 18 bulan sebesar 680.090,58. Kemudian untuk cicilan 30 bulannya 406.163,46. Nah, di sini kami menggunakan perhitungan metode numeriknya menggunakan software Excel dan MATLAB. Di sini adalah tabel-tabel di mana telah dijalankan sebelumnya di Excel. Baik, saya akan langsung saja ke tabel Excel-nya. Nah, ini adalah tabel Excel yang kami jalankan tadi. Itu adalah kesimpulannya. Di mana di sini kan I itu adalah 012, XI ini kan bulannya, 12 bulan. Cicilan selama 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Lalu YI-nya ini adalah angsurannya dari bulan ke X-nya ini ya. Selanjutnya untuk mencari ST atau selisih terbagi satunya ini sama seperti pencarian eksak tadi, di mana baiklah saya akan membuat ulang rumusannya. Di sini untuk fx1 dikurang dengan fx0, kemudian dibagi dengan x1, ini jangan lupa di dalam kurungkan dulu, kemudian dikurang dengan x0 tutup kurung. Sehingga didapatlah hasilnya itu min 34.811,1. Begitu juga dengan bagian bawah ini. Di mana jika kita lihat bahwa ini adalah fx2 dikurang dengan fx1 dibagi dengan x2 dikurang x1. Dan hasilnya adalah ini, min 11.151,3. Nah, di sini kenapa kosong? Karena di bagian data bagian ininya itu tidak ada. Jadi jika kita memasukkan rumusannya, maka tidak akan ada angkanya karena di sini datanya tidak ada gitu. Begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk mencari interpolasi pada X-nya 18 itu sama saja dengan eksak tadi juga. Baiklah, saya akan menjalankannya. Sama dengan di mana data yang dibutuhkan untuk mencari interpolasi itu adalah data yang pertama ini ya, karena ini mencukupi semua gitu dari tabel-tabel ini. Nah, untuk itu ini sama dengan fx0 itu ditambah dengan selisih terbagi 1, kemudian dikali dengan 18, karena dari rumus umumnya itu kan X dikurang X0, berarti 18 dikurang dengan 12, tutup kurung, kemudian ditambah lagi dengan selisih terbagi 2, kemudian dikali dalam kurung, pertama 18 dikurang dengan X0, kemudian tutup kurung dikali lagi dengan 18 dikurang dengan X1-nya. Tutup kurung. Sehingga didapatlah hasil dari interpolasi dengan menggunakan X sama dengan X18. Hasilnya adalah 644.131,8. Begitu juga untuk cara mencari interpolasi dengan X-nya 30. Untuk Bank BCA dan Bank BNI juga sama, pengerjaannya juga seperti itu. Sebelum ke Galatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk MATLAB-nya.
di sini sintaks yang akan kami jalankan untuk mencari nilai interpolasinya, di mana N ini adalah masukkan jumlah titik, kemudian X zeros ini adalah inisialisasi array X dan F dengan 0, kemudian untuk for I itu I banding N itu adalah mengisi array X dan F dengan nilai X dan F dari pengguna. Kemudian Z sama dengan input, masukkan nilai X yang akan diinterpolasikan ini itu memanfaatkan array dari SB ini. Selanjutnya, untuk I sama dengan 2 banding N itu menghitung tabel beda hingga. Dan untuk bentuk ini itu adalah menghitung nilai interpolasi polinom Newton menggunakan rumus. Ini kan rumusnya ini. SBJ tambah 1, J kurang 1 dikurang SBJ, J kurang 1 dibagi dengan X dalam kurung J tambah 1 kurang 1 kurang XJ. Seperti yang saya jelaskan tadi juga. Nah, selanjutnya untuk bagian ini itu adalah memunculkan nanti hasil dari sintak ini gitu. Oke, selanjutnya di sini munculkan interpolasi Newton, masukkan jumlah titik. Dari permasalahan kita itu ada 3 titik, yaitu pada bulan 12, kemudian pada bulan ke 24, lalu bulan ke 36. Oke, selanjutnya kita masukkan 3, kemudian kita bagi layar aja biar cepat. Kita bagi layar, kemudian di sini X1-nya itu 12, lalu ininya itu oke, ini kita pasti aja di mana itu hasil dari fx 0-nya, lalu X2-nya itu adalah 24. Ini untuk bagian Bank Mandiri dulu ya. Kalau untuk bagian bank selanjutnya juga sama sih pengerjaannya. Oke, kita copy, paste, lalu X3-nya itu adalah 36, kemudian nah, di sini masukkan nilai X yang akan diinterpolasi. Di sini saya mengambil 30 saja. 30. Nah, sehingga didapatlah hasil interpolasi polinomial dengan X30 adalah 36, 368,357,7500. Ini kalau dibulatkan jadi 8. Hasilnya sama kan dengan Excel-nya. Oke, selanjutnya kita ke sini. Oke, nah setelah kita melakukan proses numerik, sekarang kita bandingkan hasil dari numerik dengan eksak. Ternyata didapatlah absolut atau error dari hasil numerik dan eksaknya itu adalah sebesar 0,05 untuk 18 bulan pada Bank Mandiri, 0,45 untuk 30 bulan pada Bank Mandiri, kemudian 0,2 untuk Bank BCA pada 18 bulan, 30 bulannya 0,6, untuk Bank BNI 18 bulannya itu 0,225, kemudian untuk 30 bulannya itu 0,625. Nah, dari error ini dapat kita simpulkan bahwa hasil perbandingan antara 3 bank ini ternyata Bank Mandiri memiliki angsuran yang lebih rendah dibandingkan Bank BCA dan Bank BNI. Bisa kita ambil satu contoh seperti pada bulan ke-18 itu errornya kan 0,05 tuh. Jika dibandingkan dengan Bank BCA yang bulan ke-18 itu 0,2, maka Bank Mandiri itu lebih kecil kan errornya dibandingkan Bank BCA. Nah, oleh karena itu kami menyarankan jika seseorang ingin mengambil peminjaman di bank dengan Rp 10 juta, maka
pilihlah Bank Mandiri karena angsurannya itu lebih rendah dibandingkan dengan Bank BCA dan Bank BNI. Oke. Oke, selanjutnya saya untuk osilasi pegas saya alihkan kepada Rafli. Oke, terima kasih pada pemateri kita, Kak Fakila. Mungkin kita akhiri dulu video kita pada kali ini, nanti akan disambung pada video berikutnya. Terima kasih, saya moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita cut aja dulu ini perekamannya, soalnya 10 menit maksimalnya. Iya. Mana 10 menit? 4 menit lagi. Ya anjir, ya Allah. Enggak, maksudku tuh ini rekaman di YouTube yang 10 menit. Tadi kira sampai ya 10 menit ya? Sampai ya? Sampai kayaknya. Coba kila ini end dulu, habis itu akhirin. Habis itu simpan videonya. Lah, berarti dikila ya, apa dia? Di Kawado, di Kila ada enggak? Kila ada ngerekam juga kan? Weh, recording tuh PPP. coba lah tutup dulu. Recording. Siapa sih nutupnya coy? Kila ya sih Record, megangnya. tekan record tuh. Dekat share screen tuh ada record. Coba tekan. Udah mati ya? Nah, tapi masih rekaman, berarti Kila juga dah sih merekam. Iya, Kila nah. Ayo Kil, matikan.